Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat ulangan online dengan menggunakan Quizizz.com. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah ini Anda buat dulu pengumuman di grup WhatsApp. Jadi bahwa anak-anak besok akan dilaksanakan ulangan matematika secara daring. Misalkan ulangannya matematika mulai jam 8 sampai jam 9.00. Linknya akan dibagikan besok sebelum ulangan. Persiapkan dengan baik dan terima kasih. Nah, ini bagikan dulu di grup WhatsApp. Artinya ini anak-anak supaya mempersiapkan. Matematikanya dilaksanakannya besok mulai jam 8 sampai jam 9. Linknya akan dibagikan sebelum ulangan. Persiapkan dengan baik, terima kasih. Oke, kalau sudah membuat pengumuman itu dan disebarkan ke kelas-kelas yang Anda ajar, kemudian kita masuk ke Quizizz. Di sini adalah tahap persiapan untuk membuat soal atau membuat ulangan yang akan ditampilkan besok. Pertama Anda masuk dulu, buka dulu web browsernya. Di sini saya menggunakan Mozilla. Kemudian tulis alamatnya quizizz.com. Quizizz.com. Nah, ini seperti ini penulisannya. Kemudian jika Anda belum pernah masuk ke sini, silakan lakukan sign up atau daftar. Ini sign up. Nanti sign up di sini bisa daftar dengan Google. Ini kalau Anda sudah punya akun di Google, punya email di Google, tinggal dan terekam di laptop Anda, maka tinggal klik aja di sini. Tapi kalau Anda memakai komputer yang belum merekam akun Anda, maka silakan untuk mengetik email di sini. Mengetik email, kemudian password dan seterusnya. Dan kalau ada pilih bahasa, Anda gunakan bahasa Indonesia supaya mudah. Oke, ini caranya. Ya, misalkan di sini kalau kita klik daftar nanti akan muncul beberapa akun atau akun-akun yang sudah terekam di laptop Anda. Silakan Anda klik salah satunya. Oke, karena saya sudah punya akun, maka saya masuknya lewat login di sini. Login, kemudian saya masuk dengan Gmail. Oke, di sini ada akun-akun yang sudah terekam di laptop saya. Saya klik yang ini, Tito Sukamto. Akun resmi saya ini. Oke, nah maka akan kalau sudah sign up dan login akan terbuka seperti ini nih. Di sini kalau ada nama Anda di sini artinya Anda sudah login, sudah masuk. Nah, untuk membuat soal Anda klik buat di sini. Atau kalau dalam bahasa Inggris create. Buat, kemudian klik quiz. Kita akan membuat quiz atau ulangan. Nah, nama kuisnya silahkan diberi nama. Karena saya akan membuat ulangan remedial, maka saya beri nama remedial ulangan matematika bab limit dan turunan, atau limit dan turunan saja. Kemudian pilih subjek yang relevannya, di sini saya klik matematika. Nah, kalau yang bagi Anda pengajar yang bukan mengajar matematika, silakan klik yang lain. Atau kalau tidak ada, silakan klik lebih di sini. Atau kalau sama sekali tidak ada di sini, ya silakan klik yang dekat-dekat lah. Misalkan untuk pelajaran KWU, bisa diklik bisnis di sini. Atau bisa juga ilmu sosial atau yang lainnya ya. Atau lainnya juga boleh. Di sini saya akan membuat ulangan matematika, maka di sini saya klik matematika. Setelah itu, klik selanjutnya di sini. Kita tunggu loading di sini. Nah, di sini ada pilihan. Di sini judulnya sudah ada ini. Di sini ada pilihan ulangan apa yang mau bentuknya mau seperti apa. Ada PG, ada kotak centang. Ini untuk yang kuesioner, yang kemudian ini isi bagian yang kosong, isian singkat ya. Kemudian ini survei.
kemudian ini essay, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membuat soal pilihan ganda. Jadi saya klik yang ini. Oke. Di sini kita diminta untuk menulis pertanyaan-pertanyaannya. Saya sudah siapkan. Maka saya akan mengetikkan pertanyaannya di sini. Nanti saya cari dulu. Oke, ini. Misalkan soal nomor 1, ini soal tentang limit. Karena ini bisa gunakan ini nih, tambahkan rumus matematika di sini. Misalkan kita tulis dulu nilai dari pertanyaannya. Di sini kita klik tambah rumus matematika di sini. Karena ulangannya tentang limit, di sini sudah ada nih simbol limit ya. X menuju berapa? Di sini soalnya saya membuat X menuju 1. X menuju 1, kemudian spasi. Nah, di sini ada upper X. Ini untuk membuat pecahan. Ini tinggal kita gunakan saja X min 1. Ini saya buat. Kemudian di sini ada akar ya. Kemudian X untuk kuadrat gunakan ini, X kuadrat. Ini untuk yang umum ya. Nah, untuk kuadrat ini juga bisa sih. Tapi untuk kuadrat bisa langsung, ada pilihnya di sini. X kuadrat plus 8. Kemudian dikurangi 3. 3-nya di luar akar. Kemudian kalau sudah, X min 1 dibagi akar X kuadrat plus 8 dikurangi 3 untuk limit X mendekati 1. Ini tinggal klik tanda silang. Oke. Mana ya? Oh ya, kita buat lagi ya. Salah. Kita buat lagi, nggak apa-apa. Bukan tanda silang, berarti harusnya masukkan ini. Kalau tanda silang malah hilang. X mendekati 1 dari fungsinya bentuknya pecahan X min 1 dibagi akar. Nah, ini salah satu kelebihan Quizzes di sini. Bagi Anda yang mengajar matematika, maka rumus-rumus itu bisa dibuat dengan mudah di sini tanpa perlu copy image. Kalau di yang lain biasanya copy image ya. Di sini X kuadrat plus 8 tambah 8. Nah, di luar akarnya dikurangi 3. Masukkan di sini ya. Tadi salah, bukan silang tapi masukkan. Masukkan. Nah, ini sudah muncul. Kita tambahkan adalah titik-titik. Oke, jika Anda perhatikan di sini ada ketika kita menulis pertanyaan ada muncul layar di sebelah kanan. Ini adalah layar yang akan muncul di HP siswa, tampilannya seperti ini. Di HP atau di komputer di laptop siswa tampilannya seperti ini. Nah, ini kita buat pilihannya di sini. Ini jawabannya 3. Karena jawaban 3 ini kita contreng. Ini jawaban yang benar. Nah, opsi selanjutnya silakan tinggal ngarang saja ya. Misalkan ini min 3. Atau kita pakai spasi, misalnya min 3. Kemudian ini misalnya 0. Misalkan di sini 1, misalkan. Silakan ngarang saja. Nah, ini ada 4 opsi ya. Kalau ingin 5 opsi supaya seperti ABCDE, tinggal klik tambah pilihan. Kemudian Anda tambahkan di sini opsi yang kelima. Misalkan di sini opsinya adalah min 1 misalnya. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan waktu. Nah, waktu di sini misalkan kita pilih karena ini lumayan susah ya, lumayan bagi siswa lumayan susah. Misalnya kita pilih ini 5 menit. Jadi siswa punya waktu 5 menit maksimal untuk mengerjakan soal ini sebelum berlanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga ada tambahan fakta. Ini nanti akan disimpan di bawah. Misalkan ini misalkan kalau dalam geometri gunakan pi sama dengan 22/7 misalnya. Pendekatan pi 22/7 ini bisa tambahkan di sini.
Kalau sudah selesai, klik simpan di sini. Simpan, tunggu loading ya. Oke, ini sudah masuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tinggal klik ini, pertanyaan baru atau new question. Klik lagi pilihan ganda ya. Nah, ini untuk pertanyaan 2, silakan Anda ketikkan. Di sini misalnya soalnya adalah yang kedua, yang ini nih, misalkan nih. Jika fx nah ini bisa di sini nih. Fx ada nggak di sini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita tulis saja jika fx f kurung buka x kurung tutup sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kita gunakan lagi di sini, tambahkan rumus. Untuk menambahkan gambar bisa di sini nih, menambahkan gambar misalkan gambar grafik atau gambar kubus dan lain-lain, silakan tambah di sini. Kalau untuk matematika, rumus matematika klik di sini nih. Dari fx sama dengan x pangkat 3. Oh ya, atau kita nulis fx-nya di sini nih. Fx sama dengan, supaya lebih bagus ya, x pangkat 3 x. Nah, ini kalau pangkat 3 klik yang a pangkat x nih. Tinggal kita ketikkan 3. X pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Nah, kuadrat sudah ada, tinggal klik yang ini. Kemudian ditambah 1. Masukkan. Karena efeknya sudah diketik di sini, ya yang ini kita hapus saja. Tinggal gunakan backspace ya kalau di keyboard. Di sini kita tambahkan, maka yang akan ditanyakan adalah nilai dari f aksen setengah. Nah, kurung kemudian setengah. Berarti setengah itu dari sini nih ngambilnya nih, upper x 1, penyebutnya 2 sama dengan titik-titik. Oke, ini tampilan seperti ini. Jika fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 1, maka f aksen x sama dengan titik. Bagi Anda yang tidak mengajar matematika ya, ini lebih mudah lagi. Tidak perlu masuk ke fx, ke rumus matematika di sini. Atau bagi Anda yang mengajar PAI, misalkan mau memasukkan ayat Quran, nah ini baru menggunakan image di sini nih. Tinggal diklik, jadi di crop dulu, kemudian disimpan, kemudian di browse di sini nih image-nya. Oke, di sini jawabannya adalah negatif 1/4. Saya tulis di sini negatif, pakai inilah supaya bagus. Negatif, nah pecahan ya, 1/4. Masukkan, ini jawabannya. Anda jangan khawatir nanti akan muncul jawabannya kok jadi A semua, jadi atas semua, enggak. Nanti ada pilihan untuk mengacak soal dan juga mengacak jawabannya. Jadi untuk pembuatan soal bisa di jawaban, bisa ditulis di opsi pertama semua. Nanti akan diacak oleh komputer secara otomatis. Atau mau diacak di sini juga boleh. Misalkan jawaban yang benar disimpan di baris kedua juga boleh, silahkan lah ya. Misalkan yang keduanya ini sebagai pengecoh, saya ambil misalkan 7/8. Kemudian opsi yang ketiganya misalkan saya masukkan di sini 3/4 sebagai pengecoh juga. Siapa tahu ada siswa yang nyasar jawabannya ketemunya 3/4, maka dia akan memilih ini ya. Tapi bagi siswa jangan dong, harus ketemu yang A dong, yang ini nih, yang negatif 1/4. Kemudian opsi yang lainnya misalkan 2, misalkan kita masukkan, kita ngarang saja. Tambah pilihan jawaban ya. Kalau tadi 5, jadi sekarang juga harus 5 dong. Misalkan di sini jawabannya adalah negatif setengah, misalkan negatif 1/4.
atau 1/3 lah, negatif 1/3. Oke, ini jawaban sudah ditandai jawaban yang benarnya. Kemudian waktunya misalkan ini 3 menit sajalah cukup, 3 menit. Kemudian kita klik simpan. Ini tampilan di layar SEO seperti ini tadi. Oke, ini sudah 2 soal. Saya akan membuat 10 soal, jadi silahkan ulangi langkah-langkah yang tadi ya, dari tambah pertanyaan baru, kemudian buat lagi pertanyaan, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini saya sudah mengentry 9 soal. Ini saya akan mengentry soal ke-10 pertanyaan baru. Di sini klik ya. Seperti biasa, seperti tadi pilihan ganda. Ini saya tulis soalnya di sini, yaitu fx sama dengan kurva fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat, kemudian plus 5, masukkan. Jadi di bawah ya, nanti kita ulangi lagi. Ini kurva fx, kita ulangi lagi ya, maaf, kita ulangi lagi karena tadi urutannya kok jadi ke atas, sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat plus 5, masukkan, sama dengannya lupa nih, kita makan sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5. Oke, dari sini untuk back itu bisa pakai undo ya. Nah, ini kok susah ini. Kita tulis lagi nih pakai spasi 2 kali, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat. Lama-lama hafal ini ya soalnya, plus 5, kita masukkan. Oke, udah benar sekarang ya. Oke, seperti ini. Spasinya terlalu banyak ya, tinggal kita delete aja spasinya. Naik pada interval titik-titik. Oke, ini jawabannya adalah x kurang dari 0. Kita pakai question aja ya supaya bagus. X kurang dari 0 atau masukkan aja, kita masukkan, atau x lebih dari 2. Lebih dari 2. Oke, ini jawabannya benarnya. Kemudian untuk opsinya kita ngarang saja di sini yang dekat-dekat saja. Misalkan kebalikannya, x kurang dari 2 atau x lebih dari 0, atau ini, atau apa ya, x lebih dari 2 lah misalkan lah, x lebih dari 4. Nah, ini karena opsi ini kita ngarang saja. Untuk opsi yang ketiganya misalkan x antara min 2 kurang dari x, kurang dari itu ada di keyboard ya, kurang dari x kurang dari 0. Misalkan opsi yang ke D nya, untuk yang opsi keempatnya misalkan dari 0 sampai 2, 0 x 0 kurang dari x kurang dari 2, masukkan. Dan untuk opsi yang kelimanya misalkan antara min 2, ada di keyboard kalau untuk kurang dari, atau pakai ini juga boleh ya, pakai ini juga.
masukkan. Oke, ini jawabannya sudah ada, jawabannya benarnya. Ya, ini ada ralat sedikit ya, yang ini bukan untuk tambahan penjelasan di bawah ya, penjelasan langsung aja di soalnya di sini. Tapi ini gunanya kalau Anda ketikkan di sini, misalkan Anda mau ngetikkan kalau dia jawabannya benar, maka ini siswa itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini nih, jadilah super dan lain-lain ya. Tapi sementara ini tidak usah kita gunakan ya, kita set aja langsung waktunya. Ini karena waktunya harus ada pertidaksamaan, ini kita masukkan 5 menit saja karena ini bertahap ya, ada menurunkan dulu, kemudian nanti jadi pertidaksamaan kuadrat dan lain-lain. Jawaban sudah sudah dicentang jawaban yang benarnya, waktu sudah. Nah, kita simpan, kita tunggu. Oke, inilah sekarang sudah 10 soal, sudah lengkap ya, sudah 10 soal. Kemudian di sini ada beberapa fitur. Nah, ini tambahkan gambar. Ini tambahkan gambar, silakan. Kalau diklik nanti akan ke browse. Nanti kalau misalkan Anda ingin menambahkan foto Anda dan lain-lain, silakan di sini. Kemudian setelah itu kembali. Ini karena saya klik kembali karena di sini saya menggunakan saya tadi mengedit. Tapi kalau Anda membuat yang baru, ini artinya done. Tulisannya adalah done atau selesai ya. Tinggal diklik saja yang ini, yang putih ini, done atau selesai. Klik. Oke, di sini kalau Anda mau digambari, silahkan gambari ya di sini. Tambahkan gambarnya, buka browse-nya, masukkan gambar ke sini. Misalkan saya mau gambar apa ya? Nyari dari apa ya? My picture itu mana ya? Picture. Di sini, nah ini ngambil ini, misalkan di drag saja. Oke, nih belajar matematika bersama Pak Tito. Kemudian bahasanya pilih, di sini pilih bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia, oke. Nah, ini grade-nya, karena ini untuk kelas 12 atau kelas 3 SMK, ini saya klik 12, jadi dari kelas 12 sampai kelas 12. Nah, ini yang keempat, ini yang penting ya. Ini kalau publik, semua orang bisa melihat. Oke, tentu kita tidak ingin seperti itu, karena ini ulangan harian untuk siswa ya. Tapi kalau ulangannya digunakan untuk semua ya silahkan, tinggal tidak usah diubah. Tapi kalau untuk khusus, kliknya yang pribadi nih. Saya pilih pribadi, kemudian supaya yang lain tidak bisa mengakses ya, kecuali yang saya beri link. Kemudian kita simpan. Oke, simpan sini. Oke, nah ini sudah selesai. Nanti tampilannya kan seperti ini. Ini foto yang tadi saya drag. Anda silahkan untuk melihat-lihat lagi di sini benar atau salahnya. Kalau ada yang salah ketik di sini, tinggal ini aja, diedit saja. Tinggal diedit di sini atau lain-lain. Nah, misalkan kita akan jalankan pratinjau seperti apa, nah, tinggal diklik aja pratinjaunya. Nah, ini nanti akan seperti ini. Ini tampilan di siswa ya. Join a game. Oke, ini kalau kita mulai, silahkan dicoba aja, diklik ya. Nah, nanti akan seperti ini nih. Ini pratinjau itu artinya kita lihat sebelum di launching. Oke, ini pertanyaan nomor 1 seperti ini. Tinggal diklik, ini tampilan di laptop ya. Kalau tampilan di HP siswa nanti seperti ini. Nah, di sini sudah mengacak jawabannya ya. Tinggal dipilih saja. Misalkan ini benar dan lain-lain ya. Ke yang tadi. Oke, nah sudah selesai proses pembuatan dari sini.
Kalau sudah selesai pembuatan dari sini, tinggal kita launching besok untuk ulangan ya. Oke, selanjutnya tutorial ini bersambung ke bagian 2. Bagian 2 itu akan menjelaskan bagaimana pada pas pelaksanaannya. Ini pada persiapan selesai sampai di sini. Kalau Anda sudah melihat-lihat soal-soalnya dan ternyata tidak ada yang perlu diedit, ya udah selesai. Tapi kalau ada yang mau diedit, misalkan ditambahkan soal atau dihapus soal atau ada pengetikan yang salah dan sebagainya, tinggal klik edit saja di sini. Misalnya klik edit, nanti akan kembali ke halaman yang tadi ya di sini. Di sini halaman tadi, misalkan mau diedit waktunya, misalkan ini terlalu lama lah atau terlalu sebentar, ya tinggal diubah jadi berapa lah, jadi 3 menit atau jadi berapa, 15 menit dan seterusnya. Oke, kalau sudah ya kita kembali di sini. Ini sudah menyimpan hasil perubahan yang tadi. Oke, itu saja. Selanjutnya untuk menunggu besok ya kita klik lebih di sini. Oke, di sini ada keluar. Kita klik. Kita lanjutkan besok. Dalam hal ini di video berikutnya ya, bagian 2. Oke, terima kasih. Saya Tito Sukamto. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.